Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur pada pagi yang berkah ini Allah Ta'ala masih memberikan ketetapan iman pada diri kita, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di dalam masjid yang kita muliakan ini dalam rangka mengikuti jamaah subuh sekaligus mengikuti kegiatan yang telah rutin kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu mengisi pengajian atau tausiyah sesudahnya subuh. Yang kita hormati pejabat Kabupaten Aceh Singkil, yang kami hormati Imam Azam beserta Imam Masjid Nurul Ma'mur, dan seluruh pengurus masjid, dan yang kami hormati Bapak Haji, Ibu Hajjah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah disempatkan oleh Allah kita untuk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Baiklah, pada kali ini kami akan menyampaikan bahwa puasa ini tidak terlepas daripada dua hal. Untuk mencapai fadilah, untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam puasa itu tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, kita ketahui bersama puasa itu harus dengan iman. Iman itu baru sah dan sempurna apabila kita memiliki ketauhidan di dalam diri kita. Makanya tauhid ini dibagi di atas 3 macam. Yang pertama namanya tauhid aqidah, atau yang sering kita kenal dengan aqaidul iman. Maka tauhid aqidah ini ada 2. Yang pertama namanya tauhid ijmali, aqidah secara ijmali. Kita percaya kepada Allah dan apa yang telah dikatakan oleh Allah, dan kita percaya kepada Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul. Maka yang 2 hal inilah yang mensahkan keislaman kita. Tanpa adanya kita membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah, maka kita bukan dikatakan Islam. Yang kedua tauhid i'tiqadi itu, yaitu kita beriktikad kepada Allah dengan dasar dalil ijmali, dengan dasar dalil akli dan dalil nakli. Yaitu kita mengenal Allah melalui kita mengetahui aqidul iman yang 50. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil, 1 yang harus beserta dalilnya. Begitu juga 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Apabila ini tidak kita ketahui, maka ulama tauhid mengatakan ibadah kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Maka dalam hukum mengenal aqidul iman ini, bagi seluruh kaum muslimin yang sudah baligh dan berakal wajib mengetahuinya. Maka hal ini di mana kita berdapat?
tidak lain dan tidak bukan yaitu kita mengikuti pengajian-pengajian ataupun yang sering kita kenal dengan fardu ain. Yang kedua, hal yang kedua ini untuk mensahkan ibadah kita. Tauhid yang kedua yaitu tauhid syuhudi. Kita mengenal Allah bukan lagi dasar dalil akli dan nakli, tetapi kita mengenal Allah dari tajalli asma Allah yang ada di alam ini yang kita perhatikan. Ada pada diri kita, ada pada keluarga kita, ada pada usaha kita. Itu asma Allah. Di bumi ada, di langit ada. Kita melihat, misal kita melihat anak. Anak itu pemberian Allah. Anak itu titipan Allah. Anak itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah bagi kita untuk memberi nafkahnya, menjaganya, memerhatikannya dan mendidiknya. Manakala kita memperhatikan asma-asma Allah ini, disitulah kita memperdapat tajalli asma Allah. Begitu juga tajalli sifat dan af'al Allah. Hidup mati kita, rezeki kita, kaya miskin kita, sakit sehat kita, kesemuanya ini apabila kita perhatikan dan kita teliti, tidak pernah terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan tauhid syuhudi inilah para orang-orang sufi, para orang-orang yang berhajat dekat dengan Allah, mereka pergi belajar, mereka pergi bersuluk untuk mentarbiyah hati mereka yang selama ini telah tersangkut dan dikekang oleh keinginan hawa nafsu mereka. Kita lebih tersangkut dengan kehidupan kita. Kita lebih lama berpikir dan mengingat kehidupan kita daripada mengingat orang yang memberi kehidupan kita. Tauhid syuhudi inilah yang menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga yaitu tauhid wujudi atau sering kita dengar seperti tauhid irfani, yaitu tauhidnya orang-orang yang arif billah. Maka dengan dasar keimanan inilah barulah sesuai dengan yang kita bahas pada jamaah tarawih tadi malam, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu di dalam tafsir itu adalah yang pertama orang yang mengerjakan ibadah dalam puasa ini dengan rasa keimanan. Yang kedua, orang yang memperoleh fadilah puasa. Maksud daripada puasa itu yaitu ihtisaban. Makanya sering kita dengar para mubaligh menyampaikan, man qama ramadhana, sebagian hadis mengatakan man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi atau dakhalal jannah. Orang yang berpuasa, orang yang mendirikan puasa itu dengan iman dan ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Ihtisaban itu adalah kesungguh-sungguhan yang ada pada diri kita beserta ikhlas. Maka ihtisaban ini ada dua.
Kesungguh-sungguhan yang ada pada diri kita itu tidak terlepas daripada yang pertama, ada rasa kehambaan pada diri kita. Yang kedua, ada rasa kepatuhan pada diri kita. Mulianya Rasulullah bukan sebab Habibullahnya saja. Nabi kita diberi perintah untuk mengerjakan salat itu dengan sebab kehambaannya. Makanya dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maka untuk mencapai hamba ini, kita harus mengikis, menghilangkan sifat-sifat jelek yang 4. Makanya Imam Ghazali menggolongkan ada 4 golongan sifat yang ada pada diri kita, yang wajib kita hindari. Yang pertama, sifatnya setan. Sifat setan itu tidak patuh dengan perintah Allah. Ia diperintah Allah untuk sujud ke Nabi Adam, dia tidak patuh. Makanya kalau kita tidak patuh dengan perintah Allah, tidak mau mengerjakan salat, tidak mau mengerjakan puasa, tidak mau menghindari yang haram-haram, tidak mau melakukan perintah-perintah yang wajib, berarti kita tergolong dengan sifat-sifatnya setan. Yang kedua, sifatnya binatang buas. Suka melukai orang, suka merampas hak orang lain, suka menginjak-injak diri orang lain. Mana yang bagus punya orang harus jadi punya dia, walaupun bagaimana caranya. Ini sifat-sifat binatang buas, sering menerkam. Yang ketiga, sifat-sifat kebinatangan. Sifat binatang itu ada 2. Suka bermalas-malas, suka tidur yang banyak. Dalam arti kata, kita menginginkan sesuatu imbalan yang besar dengan tanpa ada berbuat perintah ataupun berbuat pekerjaan yang baik. Maka sifat malas, sifat suka tidur, itu adalah sifatnya sifat binatang. Yang keempat, sifat ketuhanan. Merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang berkuasa untuk menentukan takdir kita. Saya teringat kata Abu Mahabbah ketika saya masih pening-pening memikirkan kehidupan ini, apa yang akan dilakukan, bagaimana akan kehidupan saya, bagaimana ekonomi saya. Maka beliau berkata, engkau pening memikirkan urusan Allah, tetapi kamu tidak memikirkan urusan dirimu. Rezeki kita, dalam makna arti kata, bukan tidak berusaha. Kita lebih lama berpikir tentang rezeki kita daripada kita berpikir bagaimana ibadah kita kepada Allah, bagaimana sifat diri kita, bagaimana kelakuan hawa nafsu kita, bagaimana syukur kita kepada Allah. 1. Kita lebih sering memikirkan urusan Allah daripada kewajiban kita kepada Allah. Kemudian yang 4 hal inilah harus kita kikis di dalam Ramadan ini agar kita mendapatkan fadilahnya Ramadan.
maka kita isilah diri kita dengan sifat-sifat kamilah, yaitu sifat-sifat kebaikan. Paling tidak kita bertempat di nafsul mutmainnah. Yang kedua, ikhlas, kepatuhan. Ikhlas itu akan kita capai apabila kita melihat yang ada pada diri kita ini adalah semata-mata pemberian dari Allah. Adanya syukur dan sabar pada diri kita. Tanpa adanya syukur dan sabar, maka akan kita melihat apa yang datang pada diri kita adalah semata-mata kebencian dari Allah. Sakit kita sebab benci Allah, miskin kita sebab benci Allah. Padahal Allah telah menyatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka setiap kesulitan itu ada kelapangan. Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kelapangan. Kenapa ayat ini diulang-ulang? Kenapa ayat ini diulang dalam satu surah? Makanya pada ahli tafsir menyatakan bahwa satu kesulitan yang diberi Allah kepada kita, maka dua kelapangan yang diberikan Allah. Kesulitan yang diberi Allah di dunia ini hanya satu, di dunia saja. Apabila kita bersabar, maka Allah akan memberikan dua imbalan. Satu, kebahagiaan yang akan diberikan Allah di dunia, dan satu, kemenangan kita kelak di akhirat. Makanya Bapak Ibu, adnasun niyamun idza matu intabahu. Kalau Gus Bahak mengecekkan, orang hidup ini, orang yang bermimpi itu dia tidak tahu dia dalam keadaan bermimpi kecuali setelah dia bangun. An-nasun niyamun idza matu intabahu. Manusia ini dalam keadaan tidur, lalai dengan mimpi-mimpi yang indah, bermimpi di kebahagiaan dengan anak istri, dengan usaha, dengan rezeki yang berlimpah, dengan angan-angan yang tinggi. Idza matu intabahu. Namun apabila mereka mati, baru mereka terbangun. Mana harta saya dulu? Mana istri saya yang mengatakan cinta pada saya hidup dan mati? Mana anak saya yang selalu saya jaga? Kita membawa amal ibadah yang kosong. Karena selama hidup kita hanya bermimpi dengan mengurus dunia ini tanpa kita hiraukan apa yang kita bawa kelak di akhirat. Bapak Ibu, inilah yang saya sampaikan. Yang pertama, keimanan kita. Marilah kita jaga, marilah kita bina kembali, marilah kita pembaharui kembali. Karena keimanan kita inilah yang menentukan keselamatan kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini dan menentukan kita kelak selamat di ketika sakratul maut. Demikianlah, kami yakin banyak kesalahan dan kekhilafan kami. Mohonlah diberikan kemaafan. Kami akhiri, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak,